Saat ini, kreatif adalah hal yang urgensi yang harus kita kejar. Kita gali lebih dalam dan juga diaplikasikan. Why? Kenapa kehidupan saat ini menuntut kita lebih kreatif lagi? Hai, buat semua yang belum kenal sama gue, kenalin nama gue Erik Laksono. Di sini gue akan share seputar creating konten, branding, digital marketing, dan semua yang berhubungan dengan industri kreatif. Saat ini kita sedang mengalami masa pandemik, di mana fenomena yang mungkin belum pernah kita rasakan sebelumnya. Yang mana orang sebelumnya banyak yang sudah memprediksi, memplan schedule-nya untuk 1 tahun bahkan sampai 10 tahun ke depan. Namun tiba-tiba pandemik muncul dan menghancurkan itu semuanya. Rencana-rencana yang telah disusun tadinya jadi hancur berantakan karena situasi yang tidak menentu. Dunia telah berubah dan semua orang berhenti sejenak. Rencana-rencana yang tadinya telah disusun matang kini harus disesuaikan lagi, diatur lagi menyesuaikan dengan keadaan dunia. Karena rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya nggak lagi memungkinkan seperti suasana sebelum pandemi. Akibatnya apa? Semua orang harus change plan, merencanakan ulang strategi mereka yang sudah dibuat. Karena untuk survive kita nggak bisa tinggal diam. Kita lihat banyak banget industri yang saat ini udah mati perlahan. Dari industri besar sampai industri kecil, semua kena dampak. Kenapa mereka nggak bisa survive dan sampai akhirnya collapse atau mati? Karena mereka udah nggak sempat lagi memikirkan rencana yang baru atau strategi yang baru, atau bahkan bisnis mereka tidak memungkinkan dijalankan dengan era sekarang yang mana kita sudah habitnya totally berubah. Kita lihat aja kayak Pizza Hut. Kalian pasti pernah lihat Pizza Hut banyak yang jualan kayak pedagang kaki lima di pinggir jalan. Itu semua adalah bentuk perubahan strategi yang tadinya mungkin mereka sudah settle, tapi mereka tetap harus mengubah rencana atau strategi mereka. Karena untuk bisa bertahan saat ini itu bukan hal yang mudah dan semua butuh improve. Karena kita semua belum pernah mengalami hal kayak gini. Dan juga masih banyak industri yang sampai saat ini masih berusaha bangkit dengan segala cara agar bisa tetap survive dalam era pandemik sekarang. Tapi di sisi lain, ada industri baru yang bergerak melesat ke atas dengan sangat cepat. Itu semua karena bantuan teknologi. Tapi kita bersyukur banget, pandemi kali ini kita udah punya modal, yaitu internet yang udah ada di mana-mana, tersebar di seluruh pelosok negara ini. Yang mana internet itu udah kayak nafas kita, yang benar-benar ada di mana-mana. Nah, dengan bantuan teknologi ini akan sangat memungkinkan untuk kita improve strategi-strategi kita yang tadinya banyak menggunakan strategi offline sekarang menjadi strategi online atau strategi digital. Ya, seenggak-enggaknya kayak kemarin masa PSBB semua orang berhenti bergerak. Dengan bantuan teknologi, kita bisa tetap menjalankan usaha-usaha kita dengan bantuan internet. Toko kita memang tutup, tapi toko online kita ada di mana-mana. Kita bisa jualan di mana-mana. Tetapi kalau kita lihat, semua strategi atau usaha yang berhasil melewati pandemi ini tidak terlepas dari yang namanya kreativitas. Karena skill kita, kemampuan kita harus terus di-upgrade. Dan kalau kita hanya sekedar eksis atau riding the wave pun nggak cukup, karena semua orang banyak yang melakukan itu. Kita harus terus improve skill kita, kemampuan kreativitas kita, inovasi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita juga sekarang sedang memasuki era golden age, di mana banyak banget orang yang produktif dibandingkan orang yang nggak produktif. Yang mana itu bisa men-trigger kita agar kita bisa terus mengasah kreativitas kita dan juga mengakselerasi kita agar kita tetap survive melawan kompetitor-kompetitor yang terus bermunculan. Kalian bisa lihat banyak banget model bisnis yang old school makin hari banyak yang makin berguguran atau mati dengan sendirinya. Dan di sisi lain ada bisnis baru
yang mengusung konsep digital baru rilis dan langsung boom, meledak dengan sangat besar. Hal-hal kayak gini merupakan bukti konkret bahwa dunia digital terus mendisrupsi keadaan. Yang mana kalau kita tetap stagnan di situ-situ aja, lama-lama bakalan tersingkir dengan sendirinya kalau kita nggak adaptasi. Kita bisa lihat, setiap hari banyak banget startup bermunculan, dari finansial, edukasi, perbankan, dan lain-lain. Ini semua adalah hasil kreativitas dari memanfaatkan keadaan. Yang mana pandemik ini memaksa kita untuk berkegiatan di dalam rumah aja, dan ini merupakan momentum untuk bisnis digital memasuki kehidupan kita. Nggak sampai di situ aja. Sekarang sudah ada isu bahwa nanti akan ada yang namanya metaverse. Kalian bisa bayangkan nggak kehidupan kita nanti akan seperti apa? 5 atau 10 tahun lagi. Semua dituntut lebih adaptif, inovatif, dan kreatif. Karena dengan bantuan teknologi, semua akan berakselerasi dengan sangat cepat. Membuahkan suatu inovasi yang baru, yang memudahkan dalam kehidupan kita. Nggak cuma dari sektor usaha atau bisnis. Kalau kalian as employee atau karyawan, kalian juga pasti merasakan perubahan sistem kehidupan kalian. Yang tadinya WFO sekarang WFH. Sumpah, gue tahu banget rasanya WFH itu kayak gimana. Karena pertama kali gue WFH, itu sumpah mager banget. Kalian bakal nggak produktif kalau kalian nggak improve atau cari treatment baru untuk memulai kebiasaan kalian yang baru. Intinya kreatif itu harus kita aplikasikan dalam segala aspek kehidupan. Dari mulai kita berlaku sehari-hari, usaha, bekerja, dan semuanya. Karena pandemi ini kita totally harus berubah. Karena kalau nggak berubah, kita bakalan ketinggalan. Intinya jangan terlalu lama kalian euforia dengan sistem kalian yang kalian rasa itu adalah comfort zone kalian atau zona nyaman. Karena di era sekarang ini semua perubahan ini berakselerasi dengan sangat cepat. Kalau kalian nggak cepat adaptasi, nggak cepat inovasi dan kreatif untuk mengubah cara atau sudut pandang kalian, maka kalian akan ketinggalan jauh banget. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini. Oke, gue Erik and I'll see you on next video. Bye.